Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada informasi lagi dari Nabi kita Muhammad SAW yang tepat kaitannya dengan kejadian tadi. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman itu mengutip satu sabda Nabi kita Muhammad SAW, dan informasi ini saya namai informasi mahabbah, informasi cinta. Cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, maka Rasulullah memberi informasi. Karena Rasulullah menghendaki, menginginkan umatnya semuanya selamat. Umatnya semuanya masuk surga. Umatnya semuanya mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Rasulullah memberi informasi. Innal abdal mu'min baina makhafatain. Seorang yang beriman seharusnya mempunyai dua perhitungan. Khauf di sini saya lebih condong artikan bukan takut tapi perhitungan. Iya. Kalau takut kan artinya kadang-kadang serem. Tapi takut di sini maksudnya supaya hati-hati. Orang kalau takut kemudian hati-hati. Orang kalau hati-hati akan selamat. Yang suka kadang-kadang ya terkena macam-macam itu yang sembrono, yang dah takut, yang dah hati-hati. Akibatnya terjerumus. Na'udzubillah. Maksudnya takut di sini hati-hati. Maksudnya takut di sini adalah penuh perhitungan. Kata Rasulullah, sudah seharusnya bagi orang yang beriman punya dua perhitungan. Apa itu dua perhitungan? Yang pertama, baina ajalin qad madha la yadri mallah soni'un bihi. Antara umur yang sudah lewat. Ini yang pertama, umur yang sudah lewat. Harus diperhitungkan. Apa yang akan Allah perbuat, memberi balasan kepada kita dari perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Ini harus diperhitungkan, harus dipikirkan. Makanya harus ada muhasabah. Muhasabah itu sangat penting, memperhitungkan perbuatannya sendiri. Kalau tidak salah sahabat Umar yang memberikan himbauan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu sendiri sebelum nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah. Seandainya orang yang beriman selalu melakukan seperti ini, semua beres ini para hadirin. Negara beres, ya, bangsa ini beres, umat Islam beres. Tapi begitu hebatnya syaitan, begitu hebatnya hawa nafsu. Saya pernah ditanya, ada orang yang dianggap tokoh agama yang suka ceramah, ya, yang mempunyai keilmuan yang begitu mumpuni, tapi kok satu saat melakukan perbuatan-perbuatan yang nyeleneh, apalagi sekarang diviralkan di medsos sehingga umat kadang-kadang bingung. Ya, saya mengatakan tidak usah bingung. Manusia itu dikerumuni oleh syaitan. Manusia itu ada musuh yang luar biasa di dalam dirinya, yaitu hawa nafsu. Tapi kalau ngikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, selalu punya perhitungan bahwa yang dilakukan itu, apalagi seorang tokoh, kita tidak usah ngomong tokoh lah, kita pribadi masing-masing, ya, apalagi seorang tokoh yang menjadi panutan. Sekarang ini umat bingung loh, mau ikut siapa saya ini, ya. Makanya saya sering mengatakan, zaman sekarang ini banjir mauidhah hasanah, krisis uswatun hasanah. Ceramah banjir, tapi panutan yang krisis. Mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Panutan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang dikatakan oleh Allah al-insanul kamil, ya, dalam
Karena Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurnakan agamamu, ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah diberi agama yang sempurna, Rasulullah yang membawa agama yang sempurna, Rasulullah adalah orang yang sempurna. Iya. Makanya Allah perintah kita untuk uswah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Uswatun hasanah. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Yang pertama, umur kita yang sudah lewat. Ayo kita perhitungkan. Kalau kita mendapati umur-umur kita yang sudah lewat, isinya perbuatan-perbuatan yang baik, kita bersyukur. Dan untuk lebih meningkatkan lagi pada umur-umur yang akan kita jalani ke depan. Seandainya kita melihat umur-umur kita yang lewat banyak digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kealpaan, perbuatan maksiat, belum ketinggalan. Perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Sebab kata Nabi, al-istighfar sabunul qalbi. Istighfar adalah sabunnya hati. Iya. Malah dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari perbuatan dosanya seakan-akan tidak melakukan perbuatan dosa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kan perbuatan kita setiap saat dicatat oleh malaikat dan akan dibukukan. Perbuatan yang telah kita lakukan kemudian kita tobat berarti dihapus. Perbuatan yang salah itu dihapus oleh malaikat atas perintah Allah. Maaf, biasanya kalau kita nulis, ya, kemudian dihapus kan membekas. Tapi untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika bertobat, maka perbuatan kealpaannya akan dihapus tanpa bekas. Kaman la dzanbalah, kata Rasulullah, seakan-akan tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus selalu diperhitungkan, yang pertama adalah umur-umur kita yang sudah lewat, amal-amal kita yang sudah dicatat oleh malaikat-malaikat pencatat amal kita, itu harus selalu kita perhitungkan. Yang kedua, baina ajalin qad baqiya la yadri mallah qadin fihi. Umur yang akan datang, umur yang akan datang, kita tidak tahu apa yang Allah tentukan untuk kita ke depan. Kita tidak tahu. Harus selalu perhitungan. Harus selalu perhitungan. Yang ke depan apa yang ditentukan oleh Allah. Tapi alhamdulillah para hadirin, selama kita mengikuti majelis taklim online ini, banyak keterangan-keterangan yang kaitannya dengan masalah hal ini. Artinya bahwa ketentuan Allah untuk manusia, ya, ke depan itu bisa berubah. Yang berubah Allah sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus sesuatu yang sudah ditentukan dan Allah bisa menetapkan sesuatu yang telah ditentukan. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah seluruh catatan amal manusia. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب
العفو فاعف عنا